ana iya kulli syai'in sajidan iku kang sujud lahu kadue Allah. Ya Allah wa musabbihan bihamdihi lan kang maca tasbih atawalan kang nyucikeun bihamdihi serta muji Allah. Walakin lan nafqahu dalika lan tetapine orang nuru atau orang ngarti isun sadaya dalika ing mangkono tajallak di kulli syai'in ilaih. Nomanda fakullu syai'in arifun bihi ala qadri tajallihi lahu. Maka utawi saban-saban sawiji-wiji iku kang weruh iku kang ma'rifat bihi kalawan Allah ala qadri tajallihi lahu. Ing atase kira-kira tajalline Allah lahu kadue syai'in. Wa in kana fil asya'i ma la yuqaddiru Allahu haqqa qadrihi. Wa in kana fil asya'i lan sanajana iku tetep ing dalam pirang-pirang perkara man safa'u la yuqaddirullahu kang ora nakdirkeun sapa Allah apa kadri kalawan hak nangtukeunane Allah lantaran dinuksi ma'rifati karena ara-ara kurang ma'rifati man wa kusuriha lan pepekane wa kusuriha lan cenggete makrifati la lintifai asliha orangana karena ara-ara sepi asale makrifati. Kaifa yatazawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa azzahiru qawla wujudi kulli syai'. Aleho kayak apa? Bisa juga maknanya heran, boleh. Kaifa heran. Kaifa aleho kayak apa? Boleh. Karena ini sedang menjelaskan tentang keheranan ajengan musannif terhadap makhluk yang tidak tahu terhadap Tuhan. Kaifa heran. Yatasawwaru nari maka rupa ayah jubago poyentah ngahalang ing Allah syai'un apa sawiji-wiji padahal wa huwa az-zahiru qabla wujudi kulli syai'. Ale utawi ya Allah az-zahiru iku kang lahirke atawa iku kang zahir qabla wujudi kulli syai' ing dalam sadurunge wujude saban-saban suwiji. Naon elatna kulantaran litahaqquqi hadzal ismi lahu azalan wa abada. Karena arah-arah nyata ikilah ikingaran lahu kadue Allah azalan ing dalam azaline abadan ing dalam wa abadan lan ing dalam salawas. Numantak fa tafri'ina ma qablaha illatun lima ba'da. Fazuhuruhu ta'ala datiyun lahu ghairu muqtasab. Maka utawi zahire Allah Ta'ala iku kang bangsa tak lahu kadhe Allah pakai tak ghairu muqtasabin kang ora naden kasar wala mustafadin wala ma'lulin lan ora kang
wa zuhuruhu wa zuhurul akwani nasyi'un min tajallihi alaiha bisifati zuhur lan utawi lahire pirang-pirang maujudat mungkinat nasyi'un iku kang cukul min tajallihi saking tajalline Allah saking ngalahire Allah alaiha ing atase akwa bisifati zuhuri kalawan sifat lahir lidu pakai fatakunu hajibatan lahu maka halepo kaya apa anak iya akwan hajibatan iku kang alam lahu kadure Allah. Maka di sini takunutnya duduk terhadap muannas, hajibatannya duduk terhadap muannas. Karena takunu isim, takunu itu lafaz akwan. Akwan itu bentuk jamak taksir kasrah. Maka di sini khobarnya pun harus disesuaikan jadi muannas. Kenapa? Karena di dalam kaidah nahwu bahwasanya kullu jam'in muannatsun seluruh jamak itu dihukumi muannas. Maka di sini lafaz akwan jamak taksir, maka di sini khobar takununya harus dimuannaskan. Ya, bahwasanya khobar tersebut harus mengikuti mubtada karena asalnya takunu hajibatan air al-aqwanu hajibatu. Dan sedangkan khobar harus mengikuti, harus mutawaqaf terhadap mubtada. Wal khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayati syahida wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Atau dalam kitab Imriti wal khabarus mundur bifa'in usnida mutafiqan lilaf zihil mubtada wal khabarus mundur bifa'in usnida mutafiqan lilaf zihil mubtada. Ngaji kalau dihafal mah enak. Kalau ngaji kagak dihafal riut. Ya, kenapa harus dihafal? Karena ada di lukiusan. Makanya dihafal kitab-kitab nahwunya, dihafal kitab-kitab sorofnya, dihafal kitab manteknya, dihafal kitab balaghah dan bayannya, dihafal kitab fikihnya, dihafal kitab qawaidul fikihnya. Wis angel tuturannya iki. Maka buru 2-3 tahun hafal kita. Apalagi kalau ngajinya udah tua-tua begini. Sudah habis kuotanya di otak, jadi nggak sempat napak. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, bagaikan menulis di atas batu. Sedangkan belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air.
bisa nempelna. Ayo orang mau menuliskan nama dicari, probari mau babari, ngajak tertentu. Tapi waktu belajar di waktu kecil memang susah. Tapi ketika sudah tertulis, terukir, maka dia akan abadi. Makanya ayat Buk, Salapak, Suku, Prabu, Silih, Wangi. Maka sampai sekarang tapi saat ini hebat luar biasa. Ngaji hikam pokoknya kaget satangerang ngaji hikam barang ala kadar we ngaji hikam ala kadar be ulah untuk ngaji teh. Kenapa? Karena belajar ilmu tasawuf hukumnya fardu ain, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Baik, kita lanjutkan kata dengan musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masih menjelaskan tentang keheranannya seorang makhluk tidak dapat mengenali Tuhannya, atau dibalik sangat heran sekali bahwasanya Tuhan Allah itu dapat terhalang oleh sesuatu. Jadi cara jurahnya bisa dibalik. Kata dengan musannif kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara li kulli syai'in. Heran. Yatasawwaru bisa dirupakan, bisa tergambar, terhalang Allah dengan sesuatu, atau sesuatu dapat menghalangi Allah, dapat menghijab Allah. Padahal wahwa alladzi zahara li kulli syai'in, bahwa padahal Allah Ta'ala itu yang nampak terhadap seluruh perkara. Yang dimaksud dengan zahara li kulli syai'in ini adalah ayat tajalla li kulli syai'in, Allah menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya li kulli syai'in terhadap seluruh perkara. Hatta arifahu, sehingga perkara-perkara tersebut, makhluk maksudnya, itu mengenal Allah. Kalau kita berbicara tentang ini, kita malu. Tidak sedikit banyak hewan binatang ketika mendengar azan dia sujud kepada. Kata anjing yang secara fikih dihukuman binatang najis, kadang-kadang ketika mendengar azan dia sujud kepada. Burung-burung bersujud, hewan-hewan bersujud, bahkan bertasbih kepada Allah. Sehingga makhluk-makhluk tersebut, karena Allah menampakkan terhadap seluruh perkara tersebut walidah, karena Allah tajalli terhadap makhluk tersebut, sehingga makhluk tersebut kana sajidan lahu wa musabbihan bihamdi. Makhluk tersebut sujud kepada Allah dan bertasbih serta memuji kepada Allah. Oh, jangan dikira binatang tidak bertasbih, jangan dikira langit bumi tidak bertasbih, jangan dikira makhluk-makhluk Allah tidak bertasbih. Mereka itu selalu bertasbih dan tidak pernah maksiat. Makanya sangat heran manusia ketika mendengar azan kok tidak ingat Allah. Maka heran kepada manusia ketika ada kewajiban sholat, kenapa tidak sholat? Ada apa sehingga dia tidak merasakan keberadaan Allah? Padahal Allah tajalli kepadanya.
sehingga makhluk-makhluk tersebut bertasbih, bersujud kepada Allah. Lillah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kullu syai'in yusabbihu bihamdi, dan seluruh perkara tersebut bertasbih dan memuji kepada Allah. Kita makalah bersama binatang. Kenapa hati kita menjadi keras? Kenapa? Karena tertutup noda-noda. Dari mana noda-noda tersebut? Dari banyaknya maksiat yang kita lakukan. Benar itu kiai bertasbih, langit, bumi dan segala isinya, betul. Mengingat kata-kata tajalli ataupun tajalla. Tajalla itu asal katanya jilaan atau jalaan, terang benerang. Kemudian dijadikan bab tafa'ul. Tajalla ya tajalla tajalliyan. Artinya menampakkan dengan terang benderang. Cuma ini kita belum bisa sampai ke makom tajalli, sehingga lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Kenapa? Karena masih banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Maka seseorang belum sampai ke makom tajalli kalau dia belum sampai ke makom tahalli. Seseorang belum bisa mencapai makom tahalli kalau dia tidak bertahalli. Aduh, sebenarnya luhur ini. Tahalli, tahalli, tajalli, ya puyeng gitu. Ayo juga wajali, alah kaitan sekolah hati-hati. Wajali biasa. Karena untuk sampai ke makom tajalli itu harus melalui dua tahapan. Yang pertama tahapan tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu asal katanya dari khola'un. Khola'un itu mengosongkan, kosong. Jadi tahalli itu mengosongkan, membersihkan. Takhallat ya takhallat tahalliyan atau tahliyatan. Artinya membersihkan, mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit hati itu adalah najis-najis yang bersarang di hati kita. Jadi belum bisa sampai makom tajalli kalau tidak tahalli, bahkan belum sampai makom tahalli kalau belum bisa sampai tahalli. Ya. Jadi tahalli itu dari tahliyah ataupun khola'un, membersihkan kotoran-kotoran, sifat-sifat yang jelek, yang buruk di dalam hati kita. Masih suka takabur, masih suka ujub, masih suka riya, masih suka sum'ah, masih suka hubbul jah, masih suka hubbul mahmadah, pengen tenar, ya, pengen populer, masih cinta pangkat, masih merasa lebih baik dari orang lain, bahkan
pekerjaannya tidak terlepas dari ria. Nah, untuk mencapai makom tajalli harus melewati dua tahapan, yaitu makom tahalli dan makom tahalli. Tahalli itu diambil dari kata hilyah. Hilyah itu perhiasan, artinya menghiasi hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat yang bagus, yang makmudah. Atau bagaimana bisa bagus kalau misalkan tempatnya masih kotor? Nah, bagaimana bisa nempel nur ilahi di dalam hati kita sementara hati kitanya tersebut masih kotor? Kalau hatinya sudah bersih, diisi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang makmudah, sifat-sifat yang terpuji, maka akan dengan sendirinya ketika datang nur ilahi, dia akan betah di sana, bisa diserap. Makanya kalau dulu, kalau kita mau pesantren itu minimal puasa dulu 11 hari. Mulai mondok nih, kalau zaman dulu itu minimal 11 hari puasa, 40 hari riyadho. Agar apa? Dibersihkan hatinya. Maka ketika dia belajar ilmu, maka ilmu itu akan mudah diserap. Mudah itu, ilmu akan mudah bisa diserap. Ya. Maka tidak butuh waktu lama belajar. Makanya nggak aneh dulu ada seorang ulama yang nyentrik namanya Gus Mit. Gus Mit itu punya istrinya bukan santri, ya, wanita biasa, bahkan buta. Wanita biasa, bukan santri, bukan santri, ya. Dididik oleh Gus Mit 40 hari tidak boleh keluar kamar, ya, otomatis tidak boleh keluar kamar, dididik langsung, kan tidak berinteraksi dengan yang lain. Harus tawa dulu, harus sekian, baca istighfar dan yang lain-lain. Kemudian diberikan, diajarkan ilmu agama. Begitu selesai 40 hari, tuh istri Gus Mit itu menguasai ilmu agama 40 hari. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah bersih, ketika datang nur ilmu, itu akan mudah diserap oleh hati. Taruhlah bisa dikatakan bisa ilmu laduni. Ilmu laduni tidak akan diberikan oleh Allah terkecuali bagi orang yang mempunyai kebersihan. Aku kurang mengaji ubar kowe, hati kotor, bagaimana nempel? Secara logika seperti itu. Makanya kiai-kiai dulu itu sebelum maju itu udah latihan, ayo puasa, bersihkan hati. Ya, seperti kalau kita mau mondok di Abu Yamun Pasir, itu kan pertama 11 hari dulu, kemudian 21 hari, kemudian 40 hari. Belum ngaji, belum riyadho, melatih hawa nafsu, menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Orang mau mondok kayak kapan kayak belasan tahun, tapi ngaji dulu baik. Masa mondok puluhan tahun, belak keneh. Kenapa? Karena hati yang kotor itu tidak akan bisa menerima nur. Sekalian bisa menerima nur ilmu, dia tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmu. Cakurama untuk manfaat, untuk barokah ilmuna. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Oke, kalau kita lihat 40 hari bersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Oh, warisahu man lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak tahu.
Hmm. Kalau kita meriado, tapi tujuannya supaya banyak tamu. Tapi itu mau bukan malah bikin bersih, malah tambah riak. Mirip gue pengen banyak tamu. Itu salah niat. Intinya riado itu melatih hawa nafsu dan membersihkan hati. Nah ini harus cuma makom dulu. Kalau sudah hatinya bersih dari sifat-sifat buruk, dari nafsu amarah bisu, dari nafsu lawamah, ya. Ketika sudah kosong, maka harus diisi dengan sifat-sifat yang baik. Tawadu, qanaah, sabar, ikhlas. Itu sifat-sifat yang baik. Maka baru naik ke tingkatan kedua, yaitu mulai masuk ke makom tahalli, artinya menghias hati kita, mengisi hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Setelah terisi oleh sifat-sifat yang terpuji, barulah sampai ke makom tajalli. Maka dia dapat merasakan keberadaannya Allah, maka dia akan merasakan diintai oleh Allah. Kan aneh, karena wiri ingat aja. Waduh, kasihan amanat itu ya. Ya kasihannya itu kan nafsu. bukan kasih sayang kan gitu. Nah, jadi sampai makom tadi. Maka sebagaimana yang sudah diterangkan kemarin, mulai dia merasakan fana fil af'al, mulai merasakan fana di sifat. Nanti kalau sudah terus-terusan, maka dia akan fana fi dzatilah. Fana fil af'al luar biasa, karena tidak semua orang dapat merasakan fana fi af'alillah, fana fi sifatillah. Fana fi af'alillah, fana fi sifatillah, bahwa tidak ada sesuatu yang menggerakkan, yang mengerjakan sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang kuat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Kalau sudah terus seperti itu, fana fil af'alnya, fana fi sifatnya, baru fana tidak atau tidak ilah. Sudah. Yang ada itu hanya Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, hai la mawjuda illallah. Berat ditambahkan, berat ditambahkan. Ini supaya ulah sombong hese, agar kita jangan sombong itu sulit, agar jangan sampai kita takabur itu sulit. Tapi harus dilatih, ya, harus dilatih. Maka sesungguhnya tidak ada satupun kesulitan kalau kita lalui. Dikeriin mawainya mah sampai naik kalau gunung. Baiklah mengurangi lapor di anak. Oh, gunung luhur amat. Misal daun tiga. Mulai mah mulai gunung berikram. Mulai mah mulai berikram. Lapor luhur. Tapi kalau kita kerja, kita kerjain aja walaupun sampai merandang-merandang, sampai ke atas baru nikmat.
nikmat luar biasa. Sampai kita ngomong gitu ya tadi, mulai dia ngomong gitu. Kerja, orang gitu di kerja, ya, walaupun sambil ngerandang-ngerandang, sambil ngesot-ngesot, sampai ditanduk-tanduk, ketika sudah sampai di atas, nikmat, lega, plong. Begitulah perjalanan orang-orang salikun suluk yang sedang mengambil satu jalan untuk usul kepada Allah. Memang tidak mudah, tetapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Ibarat ngaji, saya amat, aku ngaji balik, wah nama paham. Sulit ngaji katanya kiai, ngaji ilmu nahu, ilmu sorot, ilmu tasawuf, sulit juga kalau tidak ngaji. Kalau ngaji mah insya Allah, jika rajak minggang batu, laun-laun jadi ledok, walaupun menghabiskan masa seumur hidup. Nama ayahnya tak makna gitu. Nanti mah ada saja bekasnya. Makanya jadi kerjakan aja, ngaji aja. Nah ini tajalli. Maka tajallinya Allah terhadap makhluk itu tergantung kadar makhluk itu. Ya. Maka menurut pandangan ahlu syuhud, ahli musyahadah, orang-orang yang sudah mencapai makom hakikat ataupun sudah mencapai makom ma'rifat, heran kok Allah bisa terhalang oleh sesuatu, oleh makhluk, padahal Allah lah yang menampakkan kepada makhluk itu. Kenapa bisa jadi terhalang? Ini menurut pandangan ahli musyahadah ataupun mutasyabbah. Ya. Ay tajalla li kulli syai'in hatta arifah. Allah lah yang menampakkan terhadap sesuatu tersebut sehingga sesuatu itu, makhluk itu bisa ma'rifat kepada Allah, sehingga dia sujud kepada Allah, sehingga dia bertasbih dan memuji kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menampakkan dirinya terhadap makhluk itu. Cuma kitanya saja wadahnya yang kotor. Ibarat cermin, banyak roda itu tidak memantulkan cahaya, gelap. Tapi ketika cermin, hati kita bersih, jiwa kita bersih, maka semuanya akan nampak. Kita ngaca, tapi kacanya banyak roda, itu tidak terlihat wajah kita. Yang ada hanya hitam, legam, noda-noda. Tapi ketika kacanya bersih, maka kita akan nampak menjorek-joreknya kaset-kaset. Nah, kan ini kan urusan hati. Kalau kita sudah berbicara ilmu tasawuf, ini urusannya urusan hati dan jiwa. Urusan hati dan jiwa. Ya. Karena makom torekat itu sasarannya hati. Sedangkan makom hakikat sasarannya ruh ataupun jiwa ataupun rohani. Nah sehingga makhluk tersebut bisa sujud kepada Allah. Mendengar anjing menggonggong terdengarnya oleh orang-orang yang sudah ma'rifat, bukan
pohon-pohonan, seok, kedengarannya sama orang-orang ahli marifat, bukan seok-seok, tapi la ilaha illallah. Ada yang subhanallah, subhanallah, ada yang alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jadi kedengarannya sama orang-orang yang sudah marifat itu ya seperti itu. Ya. Karena kata Allah pun di dalam Al-Quran bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kan kita nggak merasakan, kita nggak mendengar tuh tasbihnya mereka itu, kita nggak mendengar. Kenapa nggak bisa mendengar? Karena banyak kotor. Karena hati kita kotor, jiwa kita kotor, sehingga tidak mendengar tuh tasbihnya makhluk-makhluk Allah. Makanya sangat-sangat malu ketika diberikan nyawa oleh Allah, diberikan harta benda oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, kenapa nggak mau ibadah kepada Allah? Kalah sama ayam, kalah sama semut, kalah sama binatang-binatang. Binatang-binatang bertasbih dan memuji kepada Allah. Kalah oleh batu, kalah oleh gunung, mereka bertasbih kepada Allah. Loh, lamun kalinya nama isin orangnya, isin. Tetapi dengan musonif pun Syekh Ibnu Athaillah memaklumi. Walakin la nafqahu dzalika. Tetapi kita tidak mengerti terhadap baca tasbihnya makhluk Allah. Pantesan ada seorang kiai bisa ngobrol dengan ikan, bisa ngobrol dengan soang, bisa ngobrol, bisa mendengarkan tasbih mereka. Tapi jangan lantas kemudian diaku-aku, saya sudah bisa ngomong dengan semut. Jangan. Itu mas sombong lagi aja. Karena ilmu tasawuf bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diamalkan. Bukan untuk pamer. Nanti kalau pamer, ujung lagi aja, takabur lagi aja, jadinya istidraj. Makanya kalau ilmu tasawuf untuk pribadi saja, untuk pribadi saja. Walakin la nafqahu dzalik, tetapi kita tidak mengerti. Kebanyakan kita tidak mengerti. Hampir kebanyakan lah. Karena sedikit sekali orang yang mencapai makom itu. Padahal kalau sudah sampai makom itu subhanallah, karena sudah sampai makom hakikat, mereka itu bisa mengerti, bisa mendengar orang yang tidak dengar, bisa mengerti orang yang tidak mengerti. Dia bisa tahu sesuatu sebelum orang lain tahu. Itu kalau sudah sampai makam seperti itu. Sehingga mau makan saja itu nasi ngomong. Makan nih nasi lauk pauk ngomong. Ya, aku mau dimakan sama kamu, tapi dengan syarat aku tidak mau dipakai untuk nasi. Aku ridho dimakan sama kamu. Pantesan Sunan Bonang ketika ditabrak sama Belanda Lokawijaya yang kemudian bergelar Sunan Kalijaga, ketika awal-awal mau masuk Toriko Suluk jadi murid Sunan Bonang, begitu tertabrak, tersenggol, jatuh, tidak terasa tangannya memegang rumput dan tercabut, nangis Sunan Bonang.
nangis. Kata Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, dikiranya nangisnya karena sakit, jatuh. Ya, kata Sunan Bonang, aku tidak menangisi itu. Tapi yang aku tangisi, aku memutuskan tasbih rumput ini. Coba dong. Aku memutuskan tasbih rumput ini. Itu kan sudah luar biasa. Sudah sampai makom makrifah. Sehingga Sunan Bonang bisa mendengar bacaan tasbihnya rumput tersebut. Maka ketika tercabut secara tidak sengaja karena tersenggol oleh Brahma Lokawijaya, Sunan Kalijaga ya menangis. Baru di situ Sunan Kalijaga berarti betapa hebatnya orang ini. Kemudian taubat, minta dijadikan murid. Maka awal-awalnya kalau dulu-dulu itu mau berapa? Itu yang ditekankan dulu-dulu itu pembersihan hati dulu. Makanya nggak buru-buru ngaji, enggak. Ayo kamu ke pondok, aja ambil dunia itu enggak. Udah kamu nunggu saja di sini, nunggu tongkat saya ditancap-tancap. Kamu nunggu tongkat saya di sini. Sebelum saya belum ke sini, kamu jangan kemana-mana. Tungguin tongkat saya. Patuhnya seorang murid itu luar biasa, barokah terhadap diri. Sampai mengatakan satu kawan sampai satu, ada yang mengatakan 3 tahun. Maka terkenal dengan Sunan Kalijaga. Begitu selesai dibawa, pintar. Belum ngaji Betawi udah pintar. Zaman dulu kan kitab-kitab nggak seperti sekarang. Dulu itu harus ditulis tangan. Tapi para wali songo luar biasa keilmuannya. Dulu itu belum banyak cetakan, cuma di Mesir. Ya, sekitar tahun 400 Hijriah. Itu belum banyak kitab. Belum ada Syekh Nawawi, belum ada Imam Ghazali, belum ada Imam Rafi'i, belum ada Imam Buaiti, belum ada udah ada Imam Buaiti, muridnya Imam Syafi'i, belum ada Syekhuna Ibnu Hajar, belum ada Imam Romli, belum ada. Tapi ilmu agamanya diakui. Sehingga Sunan Kudus saja diakui keilmuannya oleh Sultan Turki. Maka dihadiahkan untuk membangun satu masjid di Kudus, namanya Masjid Al-Aqsa. Itu diakui keilmuan orang Indonesia. Itu masjid di Kudus namanya Al-Aqsa. Luar biasa. Maka kalau dulu-dulu itu pembersihan hati dulu, baru diajarkan ilmu. Kenapa? Karena kalau wadahnya sudah bersih, tempatnya sudah bersih, maka nur ilmu itu hidup di sono, hidup. Tahu hidup, bertahan kayak orang itu. Coba kalau di itu Purwono tahu yang Pasir. Ada 2 bulan belum ngaji, Riado. Jadi bersihin dulu. Cuman kalau metode ini diterapkan di Balai Rombeng, malah bertahan santri. Untuk ngaji. Ruling main. Padahal kan bukan itu maksudnya. Pembersihan dulu. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i dulu berkata kepada gurunya Imam Waqi, sakautu ila waqi'in su'ahibzi fa'arsyadat ila tarkil ma'asi. Salah satu guru Imam Syafi'i Imam Waqi
Sempat berkeluh kesah Imam Syafi'i, sakautu ila wakinya. Aku berkeluh kesah kepada guruku Imam Waqi' ansu hifzi, daripada jeleknya hafalanku. Lupa lagi. Pak Arsyadani, maka Imam Waqi' menunjukkan kepadaku ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Makanya lamun santri soleh, taat, cepat kan bisa ngaji. Yakin. Nurut sama guru, soleh, taat kepada guru, cepat ngaji, cepat paham. Yo, taharusan bini mah dulu semenjak pas waktu masa puasa terus taharusan bini mah, ya sampai 3 tahun puasa, sampai 3 tahun puasa. Nah, yang penting konversi anaknya dulu. Ari mama lu 10 tahun, utawi iku beli pakai punya. Udah stres dulu, nah nuwagaan. Bisa dulu. Aduh. Ya, supaya cepat bisa tarkul ma'asi. Sebab nurullah la yuhda lil asi. Nurnya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang durhaka. Ya Allah, ya anak kurang malu, ya. Ya. Walakin la nafqahu dzalika. Maka fakul syai'in 'arifun bihi ala qadri tajallihi lahu. Maka segala sesuatu makhluk itu makrifat kepada Allah sebatas ukuran tajallinya Allah kepadanya. Kalau misalkan hatinya bersih, aku tajallinya luar biasa. Kalau misalkan tajallinya sedikit, Allah karena hatinya kotor, aku sedikit. Tahu kepada Allah, tapi suka maksiat. Tahu kepada Allah, tapi suka melanggar aturan. Tahu kepada Allah, tapi suka berbuat jahat. Kenapa? Ini tergantung tajallinya Allah besar dan kecilnya. Oh, kenapa besar dan kecilnya? Karena tergantung tempatnya. Jadi dia tidak bisa menampung. Ya, tangki bensin mobil aja yang tadinya terkena pertama oplosan, kemudian kan bergerak tuh, melumpur. Selama lumpurnya itu tidak dibuang, tangki bensinnya tidak dikuras, diisi sel sekalipun, diisi apa tuh yang paling turbo sekalipun, tetap mogok, tetap macet. Dan itu kejadian 3 kali turun tangki mobil. Kenapa? Pertama oplosan, sampai bergerak, diisi full turbo, tetap berat, mati. Kenapa? Kotor. Hati kita pun sama. Selama hati kita kotor, itu tidak akan bisa menyerap nur lagi. Diisi sel katanya bagus, walaupun isinya sel tetap mogok. Walaupun yang ngajarnya Abuya, walaupun yang ngajarnya Syekh Imam, kalau hatinya kita kotor, tetap tidak mempan. Cuma ngaku-ngaku doang murid Abuya, tapi kelakuan jauh dari kelakuan Abuya. Kenapa? Karena coba kalau udah turun tangki, dikuras, kerak lumpurnya dibersihkan, pam bensinnya diganti, saringan bensinnya diganti, ya, businya diganti, serba bersih. Waduh, nggak pernah mogok tuh, alhamdulillah. Ya.
Ya kan begitu. Secara logikanya seperti itu. Sebagus apapun ilmu yang masuk kepada kita, karena hatinya kita kotor, mantap. Tapi kalau tangkinya bagus, bersih, saringan bensinnya bersih, pam bensinnya bersih, full pumpnya itu, ya walaupun diisi berkali, jalan aja. Makanya kalau kita baca kitab tasawuf perjalanan para wali-wali, ya, cara mendidik murid-muridnya itu kan unik, unik. Ya, bahkan disuruh, dah kamu nggak usah ngaji, ya, dah puasa aja, dah kamu mah jangan dulu ngaji, ini aja, terus. Tapi begitu pulang, subhanallah, itu ingat cerita Muhammad Yunus. Pesantren 25 tahun di Mama Khalil Pangkalan Madura. Begitu datang ke situ disuruh nama kambing sampai 25 tahun. Gak pernah ngaji, belum pernah ngaji itu kami iku ambil jurumiyah kagak. Ngurusin kambing 25 tahun coba. Ada yang udah gede bawa ke dapur, dia mah ke hutan lagi, jagain kambing lagi sampai kambing itu kurung. Sampai Mama Khalil Pangkalan Madura itu lupa tuh sama Mama Cirudus itu. Begitu 25 tahun datang orang tuanya karena sudah pada umur mau dinikahkan, pesantren sudah dibikinkan, ya suruh ngajar. Apa yang diajarkan? Belum pernah ngaji, bahkan lupa. Memang ada namanya si Sobari itu sih. Ada kata ulangnya dia. Siapa itu Sobari? Itu yang suruh mama suruh kalau kambing itu dulu. Udah berapa tahun? Udah 25 tahun. Panggil. Mau dinikahkan dan mau disuruh aja karena pesantren udah dibikinin. Kata orang tuanya bayangannya 25 tahun masa kagak bisa ngaji. Ditanya sama Mama Wali, udah pernah ngaji? Cek orang mah. Belum Mama. Kenapa nggak pernah ngaji? Karena suruh Mama dulu suruh ngambil kambing aja. Ya Allah. Maka terkenalnya Mama Cirudus. Cirudus itu kan kambing lurus. Ya. Karena ini sudah didesak sama orang tuanya dinikahkan dan sudah dibikinkan pesantren, dia nangis. Apa yang saya ajarkan, Mama? Ya bergumam mahkotnya luar biasa. Mama Sobarinya hatinya benar-benar patuh, taat kepada guru. Udah, anak, udah santri menghilang kepada guru-guru. Tapi diuji dulu beberapa diuji, tapi benar bersih dan jujur. Udah, maaf tuh, udah kamu pulang, ajarkan. Saya belum bisa ngaji, ajarkan. Karena percaya sama guru, hatinya bersih. Begitu pulang, dinikahkan, kemudian kitab apapun dapat dibaca. Terkenal Muhammad Cirudus. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ngaji cuma formal sebetulnya, formal. Kita boleh mengaji cangkang. Kan intinya ngaji itu pengamalan, takwa. Kalau kita sudah takwa kepada Allah, maka apapun yang akan diberikan oleh Allah, yang sulit jadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu termasuk rezeki yang tidak diduga-duga diberikan pemahaman ilmu oleh Allah. Ya Allah. Begitu main dalam mus apa puasa itu situ. Puasa itu Islam. Oh, gitu. Aduh. Kalau begitu
mah gak usah ngaji, kiai puasa aja jangan ngaji-ngaji. Aku blokon deui. Kata kudu suruh ngaji ya ngaji gitu. Ya Allah. Wa in kana fil asyari ma la yuqaddirullahu haqqa qadri linusi ma'rifatihi wa qusuriha la intifai asliha. Walaupun seandainya di dalam makhluk perkara tersebut ada orang yang tidak Allah takdirkan dengan sehak-haknya, artinya Allah tidak menampakkan, tidak tajalli penuh terhadap dirinya, hanya sebatas saja karena linuksi ma'rifatihi, karena memang kurang ma'rifatnya kepada Allah, ya, karena memang pendek ma'rifatnya kepada Allah, bukan berarti tidak ada. Sebodoh-bodohnya orang Islam, dia tetap ma'rifat kepada Allah. Kalau ditanya, hei, siapa Tuhan? Allah. Hanya sebatas segitu doang. Berarti alhamdulillah dia pun masih ditampakkan oleh Allah, tajallinya Allah kepadanya. Dia masih mempercayai Allah sebagai Tuhannya. Alhamdulillah, la intifaiha, bukan tidak adanya ma'rifat. Kalau tidak adanya ma'rifat, dia kafir. Makanya sebodoh-bodohnya orang Islam itu masih bagus daripada orang kafir. Sebodoh-bodohnya, sejahat-jahatnya orang Islam, dia tetap masih baik, lebih bagus daripada orang kafir. Kenapa? Karena dia masih mengenal Tuhannya Allah. Tapi kalau orang kafir, walaupun titelnya tinggi, walaupun jabatannya kaya, harta bendanya jabatannya tinggi, titelnya banyak, harta bendanya kaya, luar biasa banyak, tapi tidak mengenal Allah, ya kan sia-sia. Nanti dia amadal abidi di dalam nerakanya. Sebodoh-bodohnya orang mukmin, walaupun seandainya dia di neraka, dimasukkan ke neraka, tapi tetap saja dia nanti masih, ya, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Maka iman itu luar biasa, sangat mahal. Ajen susah di dunia ieu jasa gedung, susah di alam dunia sebentar, sakit di alam dunia sebentar, susah di alam dunia, miskin di alam dunia sebentar. Ajen paling 60 tahun pae, ya 70 tahun mati. Ya itu kan luar biasa. Nah berarti kalau benar-benar pengen tajallinya Allah sempurna kepadanya, maka tadi harus melalui dua tahapan. Pertama tahalli, yang kedua tahalli, baru dia sampai makom tajalli. Wallahu a'lam bishawab. Amil kena iman kaifa yatasawwar. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.